الفاتحة لسيد العرب والعجم بالشفاعة وغاية المرء وآله وأصحابه أهل الصدق والأحكام وهدية منا للمؤلف هذا الكتاب المكرم الشيخ الزرقي صاحب المقام ولمشايخنا ولمعلمينا وأصولهم وفروعهم وأزواجهم أجمعين ولفتوح العلم والحلم والحكمة والحكم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Wa alamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta bi 'ilmihi wa la lil jahili an yaskuta bi jahlihi. Wa bi sanadil muttasili ila al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adaan naf'a bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Baik, perhatikan sini dan ngobrol. Kita lanjut pembahasan kita. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa yaghtanimu ayyamal hadatsati wa 'unfuwani shibab ya. Wa yaghthanim dan ambillah ayyamal hadatsati hari-hari ya, hari-hari di mana penuh dengan manfaat. Artinya kejadian-kejadian yang penuh manfaat itu kita ambil buru-buru. Wa unfuwani syibabi, yaitu ketika permulaan masa remaja kau. Permulaan masa remaja kalian itu ambil buru-buru. Wa syibabi, dan juga masa muda. Nih. Ini anak-anak baru pada dewasa, ABG, anak baru gede ya. Ini kalian lagi masa-masa produktif, lagi masa-masa kalau lagi belajar, cepat nangkepnya. Jangan disia-siain, bikin capek badan. Ya, bikin capek. Karena apa? Karena kalau masih muda, badannya capek, itu gak bakalan lama waktu istirahatnya, gak bakalan langsung sakit. Beda sama orang tua. Orang tua kalau belajarnya kelamaan, kebanyakan itu asam urat, darah tinggi, kolesterol, kesemutan, malahnya puyeng, gitu. Nah, kalian yang masih muda, nih dalam kitab kita disebutin, ambil buru-buru waktu muda ini. Nih masa muda nih, ya. Semua nih, jangan anak-anak kecil, yang remajanya, ini pada masih muda, buru-buru ambil masa remaja. Karena nggak bakal balik lagi. Capein badan kita buat nuntut ilmu agama. Ya, paham? Kamakila, sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair, biqadril kaddi tu'tama tarumu. Biqadril kaddi, dengan seukuran sengsaramu, dengan seukuran kesulitan, tu'tama tarumu, maka kau akan diberikan keinginanmu. Kalian kan belajar ya, ngaji pengen apa? Ngaji? Keinginannya. Iya. Ya, ngaji kira-kira apa tujuannya ya? Buat apa? Ya, nyari ilmu buat apa? Ya, ngaji nyari ilmu buat apa? Tujuannya apa? Memperluas pemahaman ilmu agama. Nah, yang perempuan jangan. Zila, kamu ngaji kan ya? Zila, kamu ngaji nggak? Ngaji. Apa tujuannya? Nyari ilmu. Ada nyari yang lain nggak? Maka gini, dengerin. Kalau kita tujuannya nyari ilmu, ya. Jadi itu, biqadril kadi, seukuran kesulitan kita, seukuran kesengsaraan kita waktu nuntut ilmu, tu'tama tarumu, maka kita akan diberikan itu.
Kalau kita sengsaranya banyak, maka ilmu yang akan diberikan kepada kita juga banyak dan melimpah. Maka ketika lagi nuntut ilmu, dengerin Yogi ini. Kalau lagi nuntut ilmu, kalian menemukan kesulitan, palanya pusing, kok nggak bisa, itu udah pernah saya bahas ya. Jangan nyerah, jangan ngeluh, jangan nyerah, terus paksain. Karena apa? Masih muda. Motor. Kalau motor baru kita gas, gober gas pol, enak ya. Tapi kalau motor motor tua, ada kapasitasnya tertentu. Digober terus mau jebol mesinnya. Nah, kalian ini ibarat motor muda. Kalau udah panas, udah capek, gober terus nggak apa-apa. Nggak bakalan jebol ibarat mesin. Paham nggak? Sama kayak nih, kalau saya perhatiin ya anak-anak pengajar Al-Mutakin, kalau kan saya biasa ngempuh Hafsah. Kan kita lagi pada nyari apa tuh? Nyari hukum bacaan ya. Pusing kan? Pusing nggak? Mega pusing nggak? Nyari hukum bacaan nggak? Pusing banget. Pusing nggak Mega? Menurut Mega? Ayo dong. Pusing nggak? Ya, yang lain pusing nggak? Pusing ya? Geber, jangan ngeluh terus. Ibarat motor terus cari terus. Karena secara nggak langsung ini, tanpa kalian sadari, secara tidak langsung kalian lagi diasah. Biar mata kalian itu tajam ketika melihat hukum-hukum bacaan tajwid. Lagi baca Al-Quran, lama-lama terbiasa. Nanti akhirnya apa? Ketika kalian baca Al-Quran, spontan keluar sendiri tuh hukum bacaan. Jadi nggak perlu dipikirin lagi. Misalkan gini, dengerin, misalkan kalian baca surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Itu kan ada makhraj ya. Fi tadlil. Terus wa arsala 'alaihim tayran udah nggak dipikirin lagi tuh tayran buku bacanya apa? Jadi buku bacanya apa ya? Enggak, langsung otomatis tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Nah, tarmihim apa buku bacanya? Hah? Ikhlas. Tarmihim masa ikhlas? Aliran Samsia iklan. Coba cek, Mega cek alam taro Al-Fil. Di handphone ada Al-Quran? Di handphone ada Al-Quran ya? Ada. Jangan bercanda. Coba ada Al-Qurannya nggak Mega Al-Qurannya? Apa handphonenya? Ada. Coba tarmihim. Hukum bacaan apa tuh? Hah? Tarmihim. Himnya saya tanya. Tarmihim bihija, tarmihimnya yang saya tanya. Sukun ketemu Mbak Irfan Syafawin yang bertukar-tukar sama baca tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum. Nah itu nanti kalau kalian terus sering-sering udah gak pakai dipikirin lagi. Apaan ya? Berhenti dulu, pikir dulu. Nanti dengan spontanitas kalian akan bisa. Makanya jangan dulu, ya. Paham nggak? Nih siapa nih? Sini dari paham nggak? Nanti ketika ngaji belajar lagi nanti nyari apa terusin, nggak usah males, terusin diasah tuh kemampuannya, digeber terus. Karena tadi dari seukuran kesulitan kalian yang kalian hadapi, maka nanti Allah akan berikan sebesar itu pula ilmu yang Allah berikan kepada kita. Paham? Ya, yang laki-laki juga sama. Semua untuk ilmu pasti akan menghadapi yang namanya kesulitan. Nggak mungkin untuk ilmu enak. Wah enak begini. Pasti ada ujiannya berat, gitu ya. Faman ramal muna, berarti semua sini berarti. Faman ramal muna, lailan yaqumu, maka barang siapa yang menginginkan tujuannya tercapai, lailan, maka pada malam hari yaqumu, bangun. Pengen punya cita-cita apa? Tinggi langit cita-citanya.
Kalau cita-citanya setinggi langit, maka bangun malam, sholat, minta sama Allah. Gak ada yang gak mungkin. Ya, gak ada yang gak mungkin. Ada yang cita-citanya mau jadi dokter. Jadi dokter, ada. Kira-kira bisa nggak? Bisa kira-kira? Ya, biaya sekolah jadi dokter mahal banget. Mahal bagi kita. Ya, tapi tidak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tenang aja, minta terus sama Allah. Nanti Allah akan bukakan jalan untuk pendidikan kita menjadi dokter. Wa ayyamal hadatsati fagtanimha, ya. Dan hari-harimu, masa mudamu, ya, yang masih muda ini, dengerin, masa mudamu, hari-hari di mana kau masih muda ini, fagtanimha, ambil buru-buru. Nih, seperti ini masa sekarang, ini tahun depan masa ini udah nggak bakal kalian dapatkan. Bisa jadi nih kalian ngaji sekarang enak-enak, tahun depan kita udah nggak bisa kumpul lagi. Mungkin ada yang udah pindah, ada yang udah sibuk apa gitu. Yang laki-laki, yang remaja, mungkin ada yang udah kerja, udah sibuk nanti. Ya, udah kerja, udah nggak ngaji nanti, udah punya duit banyak. Balik lagi gue jajan gitu. Itu yang terjadi, ya dengerin, ini yang terjadi, yang dialami yang remaja ya. Ini yang terjadi pada teman-teman saya waktu dulu saya mulai ngaji. Rame, ngaji ada 20 orang. Lama-lama hilang satu-satu. Kenapa? Udah pada kerja hilang satu. Tidak habis. Nah, itu salah satu ujiannya. Maka ketika nanti kalian kerja, sempat-sempetin karena mau apapun, mau bagaimanapun, kita pasti butuh terhadap yang namanya ilmu, gitu ya. Kalian mau jadi orang kaya, sukses, ya nanti mati ya bakal ngajiin gitu. Kalau kalian nggak punya teman, kalau kalian nggak pernah kumpul di pengajian, teman-teman nggak bakalan yang ingat. Ya, kalau insya Allah teman-teman pengajian, kalau kita nggak ada, gitu, insya Allah hadir teman ngaji gua, datang lu pemahamannya, ngajiin, doain, hadiahin gitu, ya. Paham ya? Paham ya? Jadi jangan kita sia-siain, jangan sampai menyia-nyiakan masa muda kita. Oke, berarti itu dah, namanya Alifia. Wala yajhada nafsahu jahdan. Berarti, dan jangan berlebihan ketika jangan memaksakan diri kita dengan terlalu berlebihan. Ini cara belajar. Kalau belajar juga jangan sampai berlebihan. Santai aja, tenang aja. Wala yud'ifan nafsa. Ya, dan jangan memperlemah dirinya hatta yanqati 'anil amali, sehingga terputuslah ia dari ibadah-ibadah atau dari amal-amal, dari perbuatan-perbuatan. Nah, ini maksudnya berarti kalau belajar, kalau udah capek berhenti dulu, santai dulu. Jangan terus-terusan diporsir sampai akhirnya kita lelah, kita capek, udah gak fokus, yang akhirnya ibadah kita jadinya terganggu, malah pengamalannya jadi gak maksimal gitu. Paham gak nih? Ya. Bal yastamilur rifqa bidzalika, akan tetapi bekerjalah, artinya belajarlah, kau beribadahlah ya dengan lemah lembut. Ya, jadi kalau belajar pelan-pelan dulu. Makanya ini saya ngaji nggak banyak-banyak. Dari kemarin dah, kalau kalian waktuin nggak sampai setengah jam, paling lama setengah jam juga jarang. Dikit-dikit. Karena kalau kebanyakan nanti kalian gumoh akhirnya bosen nggak datang ngaji lagi. Ya, dikit-dikit, pelan-pelan, lemah lembut, yang penting istiqomah. Ya, perhatiin sini, Barin, Hafiz. Warifku, dan lemah lembut, aslun azimun, adalah pangkal yang sangat besar, artinya pondasi. Jadi belajar dengan lemah lembut itu menjadi pondasi dasar bagi kita dalam belajar. Fi jami'il asya'i, pada segala urusan, pada segala sesuatu itu kita lemah lembut. Gak boleh gerabak gerubuk, gak boleh gerasak gerusuk. Jadi gini, jangan mentang-mentang kalian baru ngaji, semangat ngaji karena baru.
Waduh, diporsir tenaganya, belajar terus karena lagi semangat. Itu juga nggak diminta, nggak dianjurin. Tapi tenang aja, santai aja. Makanya kita punya guru. Sini. Makanya kan kita punya guru, kalian punya guru. Nah, patuhin apa yang dikatakan oleh guru kita. Jadi, udah karena guru tahu, lebih tahu dari tahunya kita. Arahan-arahan guru lakuin, disuruh ini kerjain, disuruh kerjain ini lakuin, ya cari hukum ini kerjain. Yang lain juga gitu, karena guru kalian nggak mungkin nyuruh kalian nyebur ke sumur, gitu sumur, ya. Bak itu kalau zaman dulu santri-santri zaman dulu malah disuruh nguras bak mandi gitu, disuruh mandiin kuda, karena dulu kendaraannya kuda, disuruh bersihin gerobak delman gitu. Ada bahkan ada cerita ya, ada seorang santri disuruh nyebur ke jamban. Tuh jamban, jamban tuh kalau di kampung empang kecil gitu ya, ukurannya lumayan lah, ukurannya 5 kali 5 meter lah, diisiin air, diisiin ikan lele, di atasnya dikasih panggung kecil buat buang air besar, jadi kotorannya jadi dimakan dengan lele. Nah, itu disuruh nyebur ke situ gara-gara kunci gurunya hilang. Kalau kalian sekarang tinggal disuruh patuh, disuruh patuh belajar, ya, disuruh patuh belajar, ya. Jadi patuhi, jangan kalian malas-malasan, karena saya masa muda. Ingat nih, masa muda nggak bakal balik lagi, ya. Perhatikan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ketahuilah, inna hadzal dina matidun, sesungguhnya agama Islam ini matidun, sangat kokoh. Ya, agama Islam ini sangat kokoh, sangat kuat. Artinya ibadahnya banyak, tugas-tugasnya banyak. Fa'au khilu fihi birifqin, maka masuklah kalian ke dalam agama Islam itu dengan lemah lembut. Ya, jadi nggak boleh tuh, nggak boleh gerasa gerusuk, nggak boleh. Kenapa? Karena agama Islam ini kokoh, banyak tugasnya, banyak ibadahnya. Jadi ngerjainnya pelan-pelan, ya. Jangan kalian mentang-mentang baru belajar sholat gitu ya, sholat mulu, sampai kalian akhirnya nggak ngerjain yang lain, ya. Atau kalian pokoknya semua ibadah itu, ya, khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan itu yang pertengahan. Jadi sedang-sedang aja gitu. Paham nggak? Ya. Paham nggak dengan perempuan? Siti, paham nggak Siti? Ya. Wala tubghid ala nafsika ibadatallahi ta'ala. Maka jangan dengar nih. Wala tubghid, jangan kau bikin dirimu tuh bosan. Jadi diri kita jangan dibikin bosan, ya. Ya, wala tubghid ala nafsika, dan jangan bikin bosan diri kita, diri kalian. Ibadatallahi, dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Berarti jadi jangan bikin kita bosan nyembah Allah. Gara-gara apa? Gara-gara kita kebanyakan gitu. Baca Quran banyak banget. Gara-gara kalian memang ambisi gitu ya, berambisi. Nah, dalam kajian kitab kita itu nggak boleh. Jangan, pelan-pelan aja. Yang penting istiqomah. Jangan kalian baca 10 juz besok nggak baca lagi. Kenapa? Besoknya suaranya habis. Gara-gara baca 10 juz langsung. Paham? Paham gak nih? Ya, pelan-pelan. Jangan kalian forsir. Fa innal munditta, maka sesungguhnya hilangnya kekuatan la ardan. Perhatiin ya. Mundur lagi. Terus. Ya, begitu. Berarti fa innal munditta, maka sesungguhnya orang yang hilang kekuatannya la arton, dia nggak bisa jalan di muka bumi. Kamu ibadah kebanyakan, besoknya nggak bisa ibadah lagi, ya dosa, wajib gitu. Paham ya? Kamu misalkan sholat bacanya 10 juz, 1 rakaat 15 juz misalkan, 2 rakaat jadi bacanya 30 juz, besoknya nggak bisa sholat, lantaran pingsan gitu, sakit.
Ya, nggak boleh juga kayak gitu. Maka harus pelan-pelan, ya, lemah lembut, rifkin, ya. Qata'a wala zuwalat, ya, la ardan qata'a, nggak ada bumi yang bisa kau jalani, yang kau bisa, ya, telusuri. Qata'a, maka itu akan terputus, wala zuhran abqa, maka juga nggak ada punggung kendaraan yang bisa kau naikin. Kalian belajar mati-matian, diporsir sampai sakit, nggak bisa jalan di muka bumi, nggak bisa juga naik kendaraan. Artinya apa? Ngaji lagi nggak bisa, ibadah lagi nggak bisa, sholat malam juga nggak bisa. Kenapa? Karena kondisi tubuhnya lagi sakit. Paham? Sedikit lagi nih. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nafsuka mutiyatuka, dirimu itu adalah kendaraanmu. Farfuk biha, maka kasihanilah dia, maka lemah lembutlah terhadap diri kamu, ya. Karena diri kita ini modal modal kita belajar nih badan kita. Maka kita harus kasihani diri kita, ya. Jangan diporsir, jaga kesehatan, makan minumnya dijaga. Agar apa? Agar kita bisa terus-menerus menuntut ilmu. Wala budda li talibil ilmi, dan harus bagi para penuntut ilmu, dan harus bagi para penuntut ilmu, minal himmatil aliyati, dia memiliki semangat yang tinggi. Nih, kalian semua kan penuntut ilmu nih, semangatnya harus tinggi, nggak boleh kendor. Ya, kalian yang ngaji di Al-Mutakin atau yang ngaji di Pakmus, nungguin Pakmus, sabar, gitu, paham? Ya, tungguin, Pakmusnya lagi capek, tungguin. Gitu. Kakinya gitu. Jangan selonjor, kan udah dibahas di sini, nggak boleh selonjor ngaji. Ya, nggak boleh ngarahin kaki ke kitab. Ya, nungguin Pakmus misalkan, capek, jangan tungguin, atau Pakmusnya pulang kampung. Nanti kalau udah pulang ke Jakarta, ngaji lagi, gitu. Jangan lupa, pura-pura lupa, ya, ngaji terus, ya, gitu. Sama yang ngaji di Al-Mutakin juga sama. Terus berjuang, mau capek, mau apa, modal. Orang tua masih muda, capek mah biasa. Besok juga sembuh. Beda sama capeknya orang tua. Orang tua hari ini capek, besok belum tentu sembuh. Diurut nggak sembuh juga. Gitu. Ke dokter belum sembuh juga. Karena memang daya tahan tubuhnya udah tidak sebagus kalian. Ya, fa innal mar'a yatirun, ya, karena sesungguhnya seseorang itu yatiru bihimmatin, dia akan terbang bihimmatin dengan semangatnya, qatqairi. Ya, orang yang lagi nuntut ilmu, ngapain sih ketantok? Simpan. Jadi orang yang lagi nuntut ilmu, dia akan terbang tinggi dengan semangatnya seperti burung, ya. Bijana haini, dengan kedua sayap. Kalian tahu burung terbang tinggi di langit? Kita bisa terbang tinggi di langit dengan semangat kita menuntut ilmu. Artinya apa? Nanti kalau kita ilmunya udah banyak, Allah akan angkat derajat kita setinggi-tingginya. Dihormatin orang, disegenin orang dimanapun kita berada, apabila kita memiliki ilmu yang tinggi, ilmu yang banyak. Paham? Paham nih? Ya,